Shalom, perkenalkan, kami dari kelompok 8 pada saat ini akan membahas materi tentang bagan alir atau flow curve dengan dosen pengampu Enci Sinceneli Ronaldo SMAK. Kami dari kelas 3 akuntansi Universitas Samratulangi, Manado. Kami dari kelompok 8 beranggotakan 3 orang. Yang pertama Kurniawan Tilatara, yang kedua Citra Salnia Timalisa, dan yang ketiga Irene Flandrina Gamani. Yang pertama, pengertian bagan alir atau flowchart. Flowchart merupakan diagram yang menampilkan langkah-langkah keputusan untuk menjalankan proses suatu program. Langkah ini digambarkan dalam bentuk diagram, lalu dihubungkan anak. Penggunaan bagan dalam menjalankan program akan lebih jelas, ringkas, dan mengurangi salah penafsiran. Sehingga flowchart dalam dunia pemrograman dapat menghubungkan kebutuhan teknis dan non-teknis. Berikut adalah gambar dari jenis-jenis flowchart. Gambar pertama adalah bagan alir keputusan, yaitu keputusan untuk membuat atau membenarkan langkah. Gambar kedua adalah bagan alir logika, yaitu logika untuk mengungkap dan mencegah masalah. Gambar ketiga adalah bagan alir sistem, yaitu sistem untuk mewakili aliran data. Gambar yang keempat adalah bagan alir produk, yaitu produk untuk memvisualisasikan proses penciptaan produk. Gambar kelima adalah bagan alir proses, yaitu proses untuk menampilkan hasil proses. Jenis-jenis lain dari bagan alir. Yang pertama, flowchart dokumen. Jenis flowchart ini berguna menelusuri alur form dari bagian ke satu bagian yang lain. Penelusuran termasuk bagaimana laporan diproses, disimpan, dan dicatat. Yang kedua adalah flowchart program. Ada 2 jenis flowchart program, yaitu flowchart logika program dan flowchart program komputer terinci. Jenis flowchart ini untuk menggambarkan prosedur dari proses program secara terperinci. Yang ketiga adalah flowchart proses. Flowchart proses adalah cara menggambarkan rekayasa industrial. Caranya dengan menganalisis dan membuat rincian langkah-langkah dalam suatu proses atau sistem. 4. Flowchart system. Flowchart system untuk menampilkan proses kerja yang berlangsung dalam sistem secara keseluruhan. Selain itu, jenis flowchart ini dapat menguraikan urutan dari setiap prosedur dalam sistem. Yang kelima adalah flowchart skematik. Flowchart skematik dapat menampilkan alur prosedur suatu sistem. Fungsinya hampir sama dengan flowchart sistem, tetapi flowchart skematik menggunakan simbol-simbol untuk menggambarkan alur. Selain itu, flowchart skematik juga memakai peralatan dan gambar komputer untuk mempermudah pembacaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai simbol dari flowchart atau bagan alir. Seperti yang dilihat dari gambar yang telah ditampilkan, di situ ada tabel yang menunjukkan simbol-simbol beserta nama dan pengertian dari simbol flowchart atau bagan alir. Simbol-simbol tersebut memiliki jenis dan fungsi yang berbeda-beda. Ada yang berfungsi untuk menghubungkan satu simbol dengan simbol lainnya seperti simbol flow, on page, dan off page reference. Selain itu, ada juga simbol yang berfungsi untuk menunjukkan suatu proses yang sedang berjalan, dan yang terakhir terdapat simbol yang berfungsi untuk memasukkan input dan menampilkan output. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh dari flowchart. Seperti yang kita lihat pada gambar yang telah ditampilkan, jika dilihat pada awal bagan, di situ ada notasi yang dinamakan dengan notasi terminator, yaitu penanda awal dan akhir dari suatu proses. Selanjutnya ada pengguna menginput data yang berupa nilai dari bilangan bulat. Kemudian nilai yang dimasukkan diproses dengan cara dibagi dengan angka 2. Selanjutnya, jika sisa bagi sama dengan 0, berarti bilangan yang dimasukkan adalah bilangan benar.
Sedangkan jika sisa bagi tidak sama dengan 0, berarti bilangan yang dimasukkan adalah bilangan ganjil. Demikianlah materi yang telah kami bahas pada saat ini. Kami dari kelompok 8 mengucapkan sekian dan terima kasih.